Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam kerukunan. Senang sekali hari ini saya Pastor Lukas Kusuma boleh melayani saudara berjumpa dalam program Mesbah Mujizat dari kota Philadelphia, Pennsylvania di Amerika. Kesalahan fatal Iran di balik tewasnya Ali Khamenei. Pada tanggal 28 Februari 2006, telah terjadi serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel secara mendadak terhadap Republik Iran, akhirnya menjadi kejutan terbesar di Timur Tengah sejak beberapa dekade ini. Dalam operasi yang disebut sebagai Operation Epic Fury, jet tempur, rudal, dan sistem angkatan laut menyerang lebih dari 500 target di seluruh Iran, termasuk fasilitas militer penting, pusat komando, dan lokasi pemimpin tertinggi negara itu sedang berada. Dalam serangan ini, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dilaporkan tewas bersama sejumlah pejabat tinggi Iran lainnya. Kematian seorang pemimpin yang telah bertahan hampir 4 dekade, yaitu Ali Khamenei, bukan saja peristiwa dramatis secara militer, tetapi juga sebuah guncangan besar secara politik dan budaya bagi bangsa Iran, dan ini merupakan sebuah kesalahan fatal yang dilakukan oleh pihak Iran. Biasanya pemimpin tertinggi Iran selalu berpindah-pindah dari satu bunker ke bunker yang lain demi keamanan mereka. Namun, pada pagi hari 28 Februari 2026, mereka berkumpul di tempat kediaman Ali Khamenei di permukaan tanah. Hal itu segera dimanfaatkan oleh pasukan Israel dan Amerika dengan serangan kilat yang menyebabkan kematian para pemimpin Iran. Nah, apa yang sedang terjadi di lapangan pada hari itu? Kelemahan pertahanan dan kelelahan intelijen Iran. Beberapa faktor yang tampaknya berkontribusi pada keberhasilan serangan Israel Amerika antara lain kerentanan sistem pertahanan udara Iran. Meskipun Iran memiliki jaringan pertahanan udara, ternyata serangan mendadak dalam jumlah pesawat dan rudal yang sangat besar tampaknya akhirnya mampu mengatasi sistem pertahanan udara Iran dan menembus hampir tanpa peringatan dini. Lalu juga fokus serangan pada infrastruktur komando dan kontrol. Sasaran utama bukan hanya fasilitas militer biasa, tapi juga pusat komando senior, struktur intelijen, lokasi pemimpin tertinggi, dan pejabat militer senior yang menunjukkan intelijen gabungan Amerika Israel telah berhasil memetakan jaringan kekuasaan Iran secara mendalam dan presisi. Lalu juga kejutan dan koordinasi operasi lintas lembaga. Laporan menyebutkan serangan terjadi hampir bersamaan di banyak titik, menyerang kepemimpinan secara simultan, strategi deception strike, memotong kepala pemimpin, jamak dilakukan untuk melumpuhkan perlawanan politik dan strategi pertahanan. Pertanyaannya, bagaimana Israel Amerika bisa menguasai wilayah udara Iran? Strategi udara yang digunakan Israel dan Amerika tidak hanya mengandalkan kekuatan jet tempur semata, namun ada juga supremasi elektronik dan intelijen. Serangan modern seperti ini sering dibangun dari dominasi sinyal intelijen, pengintaian satelit, dan kemampuan perang elektronik. Ini berarti radar dan sistem pertahanan Iran kemungkinan sudah terdeteksi, dihadang, atau dibingungkan lebih dulu melalui serangan cyber dan gangguan frekuensi. Lalu juga koordinasi joint strike,
pesawat dari kedua negara, yaitu Amerika dan Israel, melakukan gelombang serangan terkoordinasi dengan rapi. Israel menarget komando dan pemimpin Iran, sementara Amerika fokus menghancurkan kemampuan rudal balistik, kapal perang, dan infrastruktur strategis Iran. Lalu juga tekanan kejutan dan skala serangan. Hampir 200 pesawat tempur dan rudal jelajah Israel dan Amerika diluncurkan pada waktu yang singkat, menciptakan badai serangan, sehingga sistem pertahanan Iran pun kewalahan. Nah, beberapa kesalahan fatal Iran. Yang pertama adalah ketergantungan pada struktur kepemimpinan sentralisasi. Iran tampaknya terlalu bergantung pada figur tertinggi mereka sebagai pusat komunikasi dan komando. Ketika struktur tertinggi lumpuh, negara Iran menghadapi kekosongan komando dan institusi overload yang besar. Pelajarannya, bangsa dan organisasi perlu untuk mempersiapkan kepemimpinan tidak hanya di satu orang, sehingga operasi tidak berhenti di satu titik pusat. Kepemimpinan perlu cadangan, perlu tim, rencana suksesi yang matang. Lalu yang kedua, lemahnya intelijen dan pencegahan dari serangan musuh. Nah, kalanya Iran dalam mencegah serangan besar yang terjadi 28 Februari 2026 ini, menunjukkan bahwa ketidaksiapsiagaan intelijen Iran yang tidak cukup tajam, kurangnya deteksi dini terhadap akumulasi ancaman besar, serta kemungkinan underestimasi, lookdown atau memandang remeh skenario ekstrim oleh pemerintahan Iran. Pelajarannya, intelijen strategis dan kerjasama multilayer penting dalam menghadapi ancaman yang kompleks dan cepat berubah ini. Dan yang ketiga, kalanya kekuatan konvensional Iran versus kekuatan teknologi Israel Amerika. Serangan ini menunjukkan bahwa dominasi teknologi dari pengintaian satelit hingga serangan presisi dapat mengalahkan pertahanan konvensional bila tidak diimbangi inovasi dan pengetahuan countermeasure yang memadai. Pelajarannya, investasi berkelanjutan dalam teknologi defensif serta kemampuan anti-akses menjadi sangat krusial, sangat penting bagi setiap negara yang ingin melindungi kedaulatan dan penduduknya. Lalu pertanyaannya, apa refleksi dan pelajaran berharga bagi kehidupan kita hari ini? Kesalahan fatal Iran di balik tewasnya Ali Khamenei, kita harus ingat, hidup ini bukan taman bermain. Hidup ini adalah medan peperangan. Bukan hanya perang senjata, tetapi perang pikiran, perang iman, perang karakter, perang keputusan, perang menghadapi iblis, perang menghadapi masalah, perang menghadapi orang-orang jahat. Dan setiap hari kita harus memenangkan peperangan ini atas penyakit, atas dosa, atas masalah, atas iblis, bahkan atas diri kita sendiri. Ayo coba katakan, hidup adalah peperangan. Nah, Alkitab berkata dalam Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bukan melawan manusia, tetapi melawan pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan penghulu-penghulu di udara. Itulah iblis dengan berbagai tipu dayanya, dengan berbagai strateginya yang mau berusaha menghancurkan dan menjatuhkan hidup kita. Nah, peristiwa besar dunia mengajarkan satu hal penting, bahwa satu kesalahan fatal bisa menjatuhkan sistem yang terlihat kokoh. Saya ulangi lagi, satu kesalahan fatal bisa menjatuhkan sistem yang terlihat kokoh.
Dan itu juga bisa terjadi bukan hanya di Iran, tapi juga diri kita. Ini bisa terjadi dan sudah dan sedang terjadi di banyak sejarah manusia. Nah, kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh mengulangi kembali kesalahan fatal Iran. Dan kita juga harus mengerti apa yang harus kita kerjakan. Yang mau belajar tidak lagi yaitu membuat kesalahan fatal, ayo coba katakan, saya mau belajar. Nah, beberapa pelajaran penting dari kesalahan fatal Iran. Yang pertama, jangan pernah meremehkan musuh. Jangan pernah meremehkan musuh. Iran dengan mudah dihancurkan akibat mereka meremehkan kecerdasan dan kekuatan militer Israel, Amerika. Salah satu kesalahan terbesar dalam peperangan adalah kesombongan. Amsal 16 ayat 18 Alkitab berkata, kecongkakan mendahului kehancuran. Artinya, kalau orang sudah congkak, pemimpin sudah congkak, bangsa sudah congkak, nggak lama akan diikuti dengan kehancuran. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Selalu Alkitab ini dengan tegas berkata bahwa orang yang congkak, yang sombong, yang tinggi hati, mereka justru akan alami kejatuhan dan kehancuran. Banyak bangsa runtuh bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka meremehkan lawan. Ini merupakan ekspresi dari kesombongan, kecongkakan yang membawa kejatuhan dan kehancuran. Demikian juga dalam kehidupan rohani setiap kita. Jangan remehkan iblis. Ayo coba katakan, jangan remehkan iblis. Memang kita tidak perlu takut kepada iblis, karena iblis sudah dikalahkan oleh Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tapi ingat baik-baik, bahwa Alkitab juga mengajarkan untuk kita tidak meremehkan iblis. Kita harus terus waspada. Lihat 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Alkitab berkata, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ingat, ini ayat Petrus ucapkan di Perjanjian Baru setelah Yesus mengalahkan iblis di kayu salib. Dan Petrus tetap berkata, ada lawan kita, yaitu iblis, yang tidak boleh kita remehkan, yang tidak boleh kita anggap enteng, yang tidak nganggur. Iblis bekerja keras, iblis berjalan keliling, ya, tidak pernah nganggur. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang-orang yang dapat dimangsanya, yang dapat ditelannya. Nah, kita memang nggak boleh paranoid, dikit-dikit takut sama setan. Kita harus percaya pelindungan dan kemenangan dari Tuhan. Namun kita tidak boleh meremehkan iblis. Singa tidak mengaum saat ia lemah. Justru singa mengaum saat ia sedang mengincar mangsanya. Iblis tidak butuh menghancurkan hidupmu sekaligus. Ia hanya membutuhkan satu celah kecil. Satu pintu kecil. Ketika kita santai, ketika kita meremehkan iblis, ketika kita merasa aman, dan hati-hati, iblis sekarang bisa masuk menyerang kehidupan seseorang, bahkan merusak rumah tangga, merusak masa depan, dengan cara yang tidak jauh, bisa dengan cara yang ada di tangan kita, gadget ini. Ketika akhirnya ada tawaran-tawaran, tipuan iblis melalui hubungan yang tidak sehat, atau melalui pertemanan yang salah, atau melalui situs-situs keliru yang akan membuat kita akhirnya jatuh dan hancur. Jangan remehkan iblis. Ada perselingkuhan terjadi hanya gara-gara iseng ketika lihat di Facebook atau Instagram, lihat mantan. Mantan pacar dulu, ya. Dan dari mantan yang dilihat lama-lama mulai DM,
ya, direct message, lalu kemudian mulai minta nomor telepon, ngobrol, lalu kemudian janjian ketemu darat, dan akhirnya jatuh dalam perselingkuhan. Nah, iblis punya banyak strategi. Iblis punya banyak cara untuk menghancurkan kita. Makanya kita tidak boleh meremehkan iblis. Lalu berikutnya juga, jangan remehkan dosa-dosa kecil. Daud jatuh bukan karena perang besar, tetapi karena satu pandangan yang tidak ia jaga dengan baik. Itu tercatat dalam 2 Samuel pasal 11. Waktu satu pandangan dia melihat Batsheba yang mandi telanjang. Yang salah siapa ayo? Batsheba yang mandi telanjang atau Daud? Ya, dari dulu sampai sekarang namanya mandi, ya telanjang. Tetapi justru kitalah yang ketika lihat godaan dosa, kita yang harus memutuskan untuk tegas dan berkata tidak kepada godaan tersebut. Dosa kecil yang dianggap sepele, dosa kecil yang diremehkan, bisa mengakibatkan ledakan besar yang menghancurkan. Sedih sekali kita mendengar ada banyak pemimpin, ada banyak tokoh-tokoh agama yang akhirnya harus mengundurkan diri, menanggung rasa malu akibat yaitu dosa-dosa kecil yang dibiarkan, yang mengakibatkan sebuah kehancuran dan rasa malu yang menyedihkan. Lalu juga jangan remehkan pengkhianat. Saudara, kita harus baik dengan semua orang, tapi jangan terlalu baik. Sekali lagi, ada banyak orang-orang yang kelihatannya baik, padahal Yesus sudah berkata, mereka serigala memakai bulu domba. Masih mending kalau domba pakai bulu serigala, tetap dalamnya domba. Tapi kalau serigala berbulu domba, kelihatannya kayak domba, baik, tapi dalamnya serigala. Nah, jangan remehkan pengkhianat. Ya, Yesus punya 12 murid. Salah satunya Yudas Iskariot. Yesus selalu berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya, jadi ternyata tanpa sadar, musuh terbesar bukan yang menyerang dari depan, bukan yang menyerang dari luar, tapi yang kita anggap tidak berbahaya, yaitu orang-orang dekat kita, insider. Makanya kita harus tetap minta Roh Kudus, discernment spirit, untuk tahu mendeteksi ini teman yang baik atau teman yang pura-pura. Dan cara melihatnya adalah ketika menghadapi masalah dan beri dia sedikit kepercayaan, maka true color-nya, warna aslinya akan kelihatan. Apakah dia serigala berbulu domba ataukah domba berbulu serigala. Namun kalaupun kita sampai dikhianati dalam bisnis, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam karir, jangan terus simpan pahit. Lepaskan pengampunan, ya, dan percayalah bahwa Tuhan itu hakim yang adil. Mereka yang mengkhianati satu kali akan berhadapan dengan Tuhan. Tapi jangan terus belajar lebih cerdas, lebih baik lagi, ya. Lalu juga jangan remehkan kompetitor. Hidup memang bukan untuk bersaing, tapi mau tidak mau, kita tahu bahwa ada orang-orang yang terus bersaing dengan kita. Kalau persaingannya sehat, puji Tuhan. Tapi kalau persaingannya tidak sehat, maka kita harus waspada. Kehebatan kita lama-lama bisa menjadi titik lemah jika kita tidak terus belajar. Kekuatan kita lama-lama bisa menjadi sebuah titik lemah jika kita tidak terus mengupgrade hidup kita. Tumbangnya banyak orang besar, tumbangnya banyak perusahaan besar, akibat kompetitor, ya. Dari kompetitor akibat memandang remeh pesaing. Contoh, kemerosotan gerai kopi terbesar di dunia, Starbucks. Lihat, itu akibat mereka meremehkan pesaing-pesaing lokal yang akhirnya menggerus dan mencuri, mengambil pasar mereka. Dan itu membuat Starbucks mengalami kerugian besar. Harus menutup sekian banyak gerai-gerai di berbagai negara
yang sudah kurang efektif, dan mereka mengganti CEO mereka untuk mereka berbenah diri. Nah, terkadang Tuhan sudah memberi kita banyak kepercayaan, banyak berkat, baik dalam bisnis, usaha kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, pelayanan kita. Tapi mari kita belajar, tidak boleh meremehkan lawan kita. Ya, ayo coba ketik katakan, saya tidak boleh sombong. Ya, karena meremehkan itu look down, ya, itu gara-gara sombong. Nah, Iran juga look down Israel dan Amerika. Padahal secara teknologi, jelas Israel dan Amerika jauh lebih unggul. Nah, pelajaran penting dari kesalahan fatal Iran yang kedua, teruslah berjaga-jaga. Teruslah berjaga-jaga. Ayo coba ketik lagi, teruslah berjaga-jaga. Jangan lengah sedetik pun. Biasanya para pemimpin Iran, terutama Ayatollah Ali Khamenei, selalu berpindah-pindah dari bunker ke bunker bawah tanah demi keamanan mereka. Namun, sialnya pagi 28 Februari 2026, mereka justru berkumpul di permukaan tanah, di tempat kediaman Ali Khamenei, yang akhirnya hal itu segera dimanfaatkan oleh Israel dan Amerika dengan serangan kilat dan presisi. Dalam peperangan modern, kelengahan beberapa menit bisa berakibat fatal. Demikian juga dalam hidup ini. Berjaga-jagalah senantiasa. Alkitab berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 6, karena itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Nah, Anda jangan aplikasikan ayat ini secara hurufiah. Oh, kalau gitu aku kurangi tidur. Itu nanti malah membuat kita kehilangan kesehatan. Tetapi, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ini merupakan arti rohani, di mana kita harus alert, kita harus mawas diri, kita nggak boleh lengah. Simpson tidak jatuh dalam satu hari, namun ia jatuh karena berkali-kali bermain dengan bahaya dosa. Lengah dalam kesehatan itu akan membuat penyakit menghantam. Ya, ayo jangan berkata kalau aku sehat hari ini, kalau aku kuat berarti selamanya kita sehat. Makanya tetap jaga hati, pikiran supaya nggak stres, lalu juga jaga makan kita, pola makan kita, dan juga tetap rajin olahraga, tidur yang cukup, supaya kita nggak lengah dalam kesehatan. Saya menjumpai ada banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dipakai luar biasa oleh Tuhan. Mereka berjaga-jaga di area rohani, tapi sayangnya mereka lengah dalam area kesehatan, sehingga akhirnya pelayanan mereka terganggu akibat stroke, akibat kena jantung, dan meninggal muda. Lengah dalam keluarga itu juga bisa mengakibatkan rumah tangga retak. Nah, kita tidak boleh lengah dalam keluarga. Kita harus selalu bawa dalam doa. Berdoa bagi keluarga kita. Bangun mesbah keluarga. Kita harus senantiasa berjaga-jaga, bangun komunikasi yang baik. Indikasinya, kalau dalam rumah tangga sudah sering cekcok, ribut, berantem. Nah, itu segera waspada. Berarti ada yang perlu dibenahi dalam keluarga kita. Ya, memang beda pendapat suami istri, orang tua anak, biasa. Namun kalau sampai itu membawa keretakan, jelas itu merupakan hal yang harus segera diperbaiki. Jangan lengah juga dalam soal keuangan, karena itu bisa membawa kepada kebangkrutan atau hutang yang banyak atau kerugian. Nah, ada banyak orang yang pelit bukan main, sehingga dia tidak mengalami terobosan berkat dari Tuhan. Tapi ada orang yang memang murah hati sekali, tapi ujungnya justru kekurangan. Kenapa? Karena dia murah hati, tetapi tidak punya sebuah sistem untuk mengelola uang dengan bijaksana. Saudara, kita harus murah hati, maka kita akan beroleh kemurahan. Kalau Anda mensupport pekerjaan Tuhan, Anda mensupport orang-orang yang membutuhkan, untuk pelayanan, untuk orang-orang miskin,
Tetapi kita sendiri juga harus tetap bisa kelola keuangan kita dengan sehat. Bukan berarti kemudian kita ngawur dan sembrono. Lalu juga jangan lengah dalam pelayanan, karena itu bisa menjatuhkan moral, membawa kejatuhan dalam moral, perpecahan, dan bahkan juga kepada yaitu misuse authority atau menggunakan otoritas dengan sangat buruk. Nah, kita harus terus berjaga-jaga. Ibarat benteng terkuat sekalipun bisa runtuh jika penjaganya tidur. Kita ingat dari sejarah bagaimana The Great Wall China, tembok besar China yang begitu kuat, yang begitu kokoh sampai hari ini ada dan bisa lihat dari satelit ya, karena begitu besar dan panjang. Tapi tembok itu roboh bukan karena secara fisik, namun para penjaga pintu gerbang tembok yang berhasil disuap oleh musuh. Nah, kita harus terus berjaga-jaga. Iblis tidak mencari orang kuat, namun ia mencari orang yang lengah. Jangan lengah. Ayo terus berjaga-jaga, jangan lengah sedetik pun juga. Ayo coba katakan, saya harus terus berjaga-jaga. Yang ketiga, yang terakhir, pelajaran penting dari kesalahan fatal Iran, tetaplah hidup takut akan Tuhan. Tetaplah hidup takut akan Tuhan. Saat kita susah maupun saat kita bahagia, saat kita di bawah maupun saat di atas. Nah, rezim Iran yang dipimpin oleh Ali Khamenei menggunakan agama untuk menindas dan menganiaya rakyatnya sendiri. Anda bisa Google, Anda bisa cari data betapa mengerikan. Bahkan Iran menggunakan agama untuk bertekad memusnahkan Israel yang adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka merasa benar secara agama, tetapi sesungguhnya tidak takut akan Tuhan, hakim yang adil. Saya percaya Tuhan tidak pernah mengajar untuk kita membenci manusia. Tuhan tidak pernah mengajar untuk kita membunuh manusia, untuk menghancurkan. Tetapi Tuhan justru mengajar untuk kita mengasihi. Nah, saudara sekalian, belajarlah senantiasa hidup takut akan Tuhan. Mazmur 111 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kita akan penuh hikmat Tuhan, bukan dimulai daripada berapa banyak pendidikan kita, tapi saat kita punya roh takut akan Tuhan. Bukan takut sama manusia, bukan takut kehilangan, tapi takut akan Tuhan. Banyak pemimpin dunia memakai agama untuk kekuasaan, tetapi Alkitab berkata dalam Galatia 6 ayat 7, hati-hati, jangan sesat, jangan salah menabur, karena Tuhan tidak bisa dipermainkan. Tuhan adalah hakim yang adil. Mari kita belajar, jangan sampai kita menabur yang salah, menabur kebencian, menabur kesesatan, menaburkan yang namanya, saudaraku, hal-hal yang buruk kepada sekitar kita. Dan kita tahu Iran sampai betul-betul mendanai proksi-proksi, baik itu Hamas, Hizbullah, Houthi, ya, untuk apa? Supaya menghancurkan Israel. Nah, jelas ini sesuatu yang membuktikan agama dipakai sebagai alat untuk kepentingan, ya, menghancurkan orang lain. Apalagi itu adalah bangsa yang Alkitab Tuhan sendiri bersumpah bahwa barang siapa memberkati Israel, ia akan diberkati. Tetapi siapa mengutuk, ia akan dikutuk. Apalagi jika siapa mau menghancurkan, memusnahkan bangsa Israel, ya jelas akan berhadapan dengan Tuhan sendiri. Alkitab yang berkata, Tuhanlah penjaga Israel. Ya, sekurang-kurangnya Israel, selemah-lemahnya Israel modern. Tetap Alkitab yang berkata, yang jaga bukan Satpam, yang jaga bukan ya PBB, yang jaga bukan Amerika, yang jaga Tuhan sendiri. Nah, takut akan Tuhan bukan berarti kita takut dihukum,
tetapi hidup dalam kesadaran. Setiap pikiran kita, motivasi, keputusan, tindakan kita diawasi dan dipantau dari surga. Ayo coba ketik katakan, saya mau takut akan Tuhan. Amsal 14 ayat 26, dalam takut akan Tuhan, ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amin, amin. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, ketika banyak kabar-kabar menakutkan, kita tetap bisa tentram dalam ketentraman yang besar. Bukan karena kita cuek, tapi karena kita tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Bahkan perlindungan bagi anak-anaknya. Kita percaya perlindungan polisi, perlindungan negara terbatas. Tapi perlindungan Tuhan itu tidak pernah terbatas. Takut akan Tuhan adalah perlindungan yang ajaib. Bukan bunker bawah tanah, bukan rudal, bukan kekuatan militer. Tetapi integritas kita ketika kita hidup takut akan Tuhan. Hidup benar mentaati perintah Tuhan. Ayo coba ketik katakan, saya mau hidup takut akan Tuhan. Nah, apa aplikasinya bagi kita? Jangan sampai kita kuat di luar, tapi kosong di dalam. Jangan terlihat hebat, tapi rapuh secara rohani. Jangan sampai kita percaya diri, tapi kehilangan kepekaan terhadap Tuhan. Karena hidup bisa runtuh dalam satu momen kelengahan kita. Pertanyaannya, apakah saya sedang meremehkan dosa tertentu? Apakah saya hari ini sedang lengah dalam doa saya? Apakah saya hidup dalam takut akan Tuhan atau hanya takut kepada manusia? Apakah saya berjaga-jaga terhadap pengkhianatan ataukah saya meremehkan? Ingat bahwa peperangan dunia mengingatkan kita, kekuasaan bisa runtuh, pemimpin bisa tumbang, sistem bisa hancur, tetapi orang yang hidup takut akan Tuhan akan berdiri teguh. Haleluya. Mazmur 20 ayat ke-8. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Itulah janji Tuhan saat kita hidup takut akan Tuhan. Ingat bahwa benteng terkuat dalam hidup bukanlah strategi, bukanlah kekayaan, bukanlah koneksi, tetapi karakter takut akan Tuhan. Ingat, musuh terbesar bukan di luar, tapi musuh terbesar adalah kelengahan di dalam saat kita tidak bisa mengendalikan diri. Ingat bahwa hidup ini medan perang. Yang berjaga akan bertahan, yang sombong akan tumbang. Kiranya kita belajar bukan dari kehancuran diri sendiri, tetapi belajar dari kesalahan yang terjadi di panggung dunia, termasuk kesalahan fatal Iran. Karena satu kesalahan fatal bisa menghancurkan segalanya. Tetapi satu kehidupan yang takut akan Tuhan bisa menyelamatkan segala-galanya. Yang mau katakan, saya mau hidup takut akan Tuhan. Nah, 3 pelajaran penting dari kesalahan fatal Iran. Yang pertama, jangan pernah remehkan musuh. Jangan remehkan dosa, jangan remehkan masalah, jangan remehkan pesaing Anda, jangan remehkan pengkhianat. Yang kedua, teruslah berjaga-jaga. Yuk, kita nggak boleh lengah sedikit pun, ya. Terus berjaga-jaga, nggak paranoid, tapi tetap mawas diri. Dan yang ketiga, tetaplah hidup takut akan Tuhan. Jangan sampai kita bermain sandiwara, apalagi menggunakan agama untuk kepentingan menghancurkan, untuk kepentingan yang salah. Ayo, siapa yang mau hidup bijaksana, tetap kuat sampai akhir? Mari angkat tangan saudara, saya mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang kami belajar hari ini. Berkati setiap sahabat Mahasiswa Mujizat, dan kalau ada di antara kami yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami ambil keputusan hari ini. Kami mau hidup dalam Kristus. Kami buka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami mau jadi pengikut-Mu Tuhan. Karena kami tahu takut akan Tuhan terekspresi. Kami membuka hati menerima Yesus Sang Juru Selamat. Dan ajar kami tidak pernah meremehkan musuh, ampuni kesombongan kami, kecongkakan kami. Dan Tuhan, kami mau terus berjaga-jaga dan berdoa, melekat kepada Tuhan. Dan kami mau tetap hidup takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan tolong, kalaupun kami pernah berbuat kesalahan,
kami minta anugerah-Mu, supaya kami cepat sadar, cepat disadarkan, dan cepat bertobat. Berkati semua sahabat Mahasiswa Mujizat yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mengalami masalah ekonomi, yang mengalami masalah keluarga, Tuhan tolong. Dan Tuhan, kami berdoa memberkati Israel, kami memberkati Tuhan Iran, memberkati Amerika, memberkati Palestina, memberkati Timur Tengah, memberkati Amerika, memberkati Indonesia. Dan kami tahu kami dipanggil bukan untuk mengutuk, tapi kami dipanggil untuk memberkati. Dan apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, amin, 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 amin. Jika Anda diberkati oleh program Mahasiswa Mujizat, ayo share kepada teman-teman Anda di sosial media, supaya mereka juga boleh terus berjaga-jaga. Dan jangan lupa untuk follow Instagram saya, Lukas Kusuma, ya, dan Instagram Bethany Miracle Center. Dan saudara sekalian, jangan lupa komen yang baik di YouTube ini, dan juga pencet like-nya. Dan bagi Anda yang belum subscribe, segera subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Dan program Mahasiswa Mujizat akan hadir jam 7.30 malam, hari Selasa dan Jumat. Kalau ada hal-hal yang penting, saya akan juga tambahkan. Tetapi setiap hari program dari YouTube channel Bethany Miracle Center hadir jam 7.30 malam, ada pujian, ada firman Tuhan, lalu hari Minggu juga ada ibadah secara live 2 kali dari Bethany Miracle Center di kota Philadelphia, Pennsylvania di Amerika. Dan saudaraku, percayalah, apapun tantangan yang kita hadapi, bersama Tuhan kita pasti kuat. Saya Pastor Lukas Kusuma mengucapkan berkat Tuhan buat setiap Anda. Sarangi, sampai berjumpa kembali.